Galeri seni bukan cuma tempat lihat lukisan. Disinilah ingatan kolektif, sebuah bangsa disimpan, dirawat, dan diceritakan ulang. Selamat siang teman-teman semua. Kita dari Universitas 17 Agustus 1945. Kita dari program studi ilmu hukum. Saya Muhammad Al-Haradi dari Prodi Ilmu Hukum. Nama saya Ilyas Firmansyah dari Prodi Ilmu Hukum. Nama saya Ruli Utafri dari Prodi Ilmu Hukum. Saya Devita Herawati dari Prodi Ilmu Hukum. Saya Yohanes dari Prodi Ilmu Hukum. Saya Michael Alfonsus dari Prodi Ilmu Hukum. Tujuan kita hari ini berkunjung ke Galeri Nasional Indonesia adalah untuk proyek UAS kita yang dianut oleh yang diajar oleh Bapak Hasanul Bulkiah di mata kuliah Sejarah dan Kewarganegaraan. Untuk video selanjutnya akan kita maksimalkan di slide-slide berikutnya. Halo, kami mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Dalam video ini, saya dan teman-teman akan mengajak kalian menyusuri Galeri Nasional Indonesia, salah satu pusat seni rupa modern dan kontemporer di Jakarta, yang berperan sebagai lembaga budaya negara di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kita akan bahas sejarah gedungnya, koleksi dan pamerannya, lalu ditutup dengan refleksi sebagai warga negara. Kenapa tempat seperti ini penting untuk pendidikan sejarah dan kewarganegaraan kita? Kalau dilihat sekilas, bangunan utama Galeri Nasional Indonesia ini kelihatan seperti rumah tua bergaya kolonial. Dan memang benar, Gedung A awalnya dibangun sekitar tahun 1817 sebagai rumah tinggal bergaya Indonesia. Tahun 1987, pemerintah meresmikan kompleks ini sebagai gedung pameran seni rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Gedung ini mulai rutin mengadakan pameran seni rupa dari berbagai perupa Indonesia. Baru kemudian, lewat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1998, lembaga ini resmi ditetapkan sebagai Galeri Nasional Indonesia dan mulai beroperasi penuh pada 8 Mei 1999. Sejak saat itu, Galeri Nasional berfungsi sebagai museum dan pusat aktivitas seni rupa modern dan kontemporer tingkat nasional. Sebagai lembaga budaya negara, Galeri Nasional punya tugas penting, mengumpulkan, merawat, mengkaji, memamerkan, dan mempublikasikan karya seni rupa, sekaligus menjadi ruang edukasi dan rekreasi bagi masyarakat. Fungsi utamanya adalah melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan aset kesenian sebagai fasilitas pendidikan dan kebudayaan. Jadi, ketika kita melangkah ke dalam galeri ini, kita sebenarnya sedang masuk ke ruang di mana sejarah, seni, dan kewarganegaraan saling bertemu. Galeri Nasional Indonesia menyimpan ribuan koleksi seni rupa. Koleksinya mencakup lukisan, sketsa, grafis, patung, keramik, fotografi, kriya, hingga instalasi dan media baru dengan fokus pada seni rupa modern dan kontemporer Indonesia. Di ruang-ruang pameran ini, kita bisa menemukan karya para perupa besar Indonesia seperti Raden Saleh, pelopor lukisan modern Indonesia, S. Sujoyono, yang dikenal sebagai Bapak Seni Lukis Modern Indonesia, Avandi, dengan gaya ekspresionisme yang sangat kuat, Basuki Abdullah dan Hendra Gunawan, yang banyak menggambarkan alam dan rakyat Indonesia, serta nama-nama lain seperti Sri Hadi Soedarsono, Popo Iskandar, Joko Pekik, Heridono, dan banyak lagi. Perkembangan seni rupa Indonesia juga berdialog dengan arus seni dunia. Menariknya, pameran tetap tidak hanya memajang lukisan realis atau potret klasik, tetapi juga karya propaganda Jepang pada masa Perang Asia Timur Raya, karya-karya bertema kemerdekaan, kritik sosial zaman Orde Baru. Lewat cara penataan koleksinya, Galeri Nasional Indonesia tidak sekadar memamerkan objek seni, tetapi mengajak pengunjung membaca sejarah Indonesia dari sudut pandang para seniman yang hidup dan berkarya di zamannya masing-masing. Bagi kita, sebagai mahasiswa sejarah dan kewarganegaraan, pengalaman ini penting. Kita bisa melihat bagaimana perubahan politik, kolonialisme, nasionalisme, konflik, dan globalisasi tercermin lewat warna, garis, dan simbol di atas kanvas. Untuk memahami lebih jauh peran Galeri Nasional Indonesia, saya berkesempatan berbincang dengan salah satu pemandu di sini, Mas Abimanyu. Berikut adalah cuplikan wawancara kami. Selamat siang, Mas.
Saya kan tadi ikut presentasi nih, koleksi dari Galeri Nasional. Itu saya lihat segitu banyak ya. Maksudnya yang saya pengen tahu, dari segitu banyak karya seni yang dimiliki Galeri Nasional itu, apa ada beberapa yang dari hasil rampasan perang, atau memang semua murni dari karya-karya senimannya gitu. Terus yang kedua, dari legalitas perpindahan akuisisi bangunan ini dari Raden Saleh ke jadi aset negara itu historinya seperti apa ya? Mungkin yang untuk pertanyaan pertama kayak dari sekian banyak, dan ada juga karya-karya yang sifatnya bukan dari seniman gitu ya, lebih ke karya-karya yang dari keberadaannya di luar negeri. Tapi kita sebenarnya bukan lebih ke rampasan perang untuk karya-karya dari seniman kelompok Pitamaha dari Bali itu. Jadi di era revolusi kemerdekaan Indonesia sempat ada sebuah organisasi atau ekosistem atau kolektif seni di Bali namanya Pitamaha. Mereka tuh membuat standarisasi karya-karya yang memang perpindahan dari karya eksklusif yang untuk upacara adat, untuk keagamaan, lebih berpindah ke inklusif menjadi karya-karya yang bisa dinikmati sama banyak orang. Jadi Pitamaha itu sempat ada upaya atau ada rencana untuk pameran di luar negeri, di Belanda. Jadi karya-karyanya itu dibawa ke luar negeri, tapi kan gejolak politik atau proses kemerdekaan Indonesia terus berjalan gitu ya. Sehingga setelah Belanda kembali pulang ke negaranya, kalah di peperangan atau proses revolusi kita berhasil, karya-karya dari seniman Pitamaha ini tanda kutip nyangkut di Belanda yang memang awalnya buat dipamerkan karena situasi atau gejolak politiknya lagi memanas, akhirnya tidak bisa terrealisasikan, sehingga karya yang secara asal itu senimannya Indonesia tapi beradanya di Belanda bisa berhasil pulang di tahun 2023-2024 dalam proses repatriasi. Dan kita untungnya secara kerjasama birokrasi dengan Belanda sangat kooperatif gitu ya. Jadi karya-karya dari seniman Pitamaha ini bisa dikembalikan, bisa dipulangkan lagi ke asalnya Indonesia, dan akhirnya sekarang bisa menjadi bagian dari koleksinya Galeri Nasional Indonesia, dan ada juga koleksinya Museum Nasional Indonesia. Berarti kalau sampai hari ini kita juga masih ada proses searching ya? Betul, jadi sebenarnya karya kita banyak banget di luar gitu ya, tapi memang proses pendataan apalagi saat itu ya secara teknologi belum semaju sekarang, jadi agak sulit gitu. Tapi terus kita upayakan supaya karya-karya yang memang asal Indonesia bisa kembali ke rumah. Tadi dimudahkan dari zaman digital ini. Betul, dan untuk pertanyaan kedua terkait bagaimana legalitas atau cara kita tahu ini karya otentik atau tidaknya, proses akuisisi atau pengumpulan karya-karya di Galeri Nasional Indonesia, misalnya kita throwback, kita start dari area awal, memang ada APBN atau ada anggaran yang dikeluarkan untuk membeli karya untuk yang koleksi. Tapi sering berjalannya waktu kita juga banyak menerima hibah karya dari keluarga seniman atau dari senimannya langsung, dan proses hibah karya atau akuisisi ini juga disertakan oleh sertifikat atau autentikasi si karyanya itu. Jadi kita secara otentik dan secara resmi legal di atas hukum gitu ya, kepemilikannya berpindah dari yang satu ke satu. Baik Mas, makasih. Ya, sama-sama. Bagaimana peran Galeri Nasional Indonesia dalam membentuk memori kolektif sejarah bangsa Indonesia? Untuk peran Galeri Nasional untuk merawat memori kolektif bangsa Indonesia, kita bisa lihat dari bagaimana pameran tetap mendisplay karyanya berurutan dari timeline waktu gitu ya, dari zaman kolonial sampai ke zaman modern 2025, dan kita bisa lihat perkembangan atau sejarah Indonesia dalam bentuk visual gitu ya. Misalnya kalau kita ke museum biasanya kan sejarahnya itu dalam bentuk verbal atau sudah literatur resmi. Ini kita bisa lihat secara nggak langsung atau kita bisa lihat dalam bentuk-bentuk lukisan atau karya yang ada di Galeri Nasional Indonesia sebagai upaya untuk mereminder apa aja yang sudah terjadi di sejarah Indonesia gitu ya, dari era kolonial, bagaimana seniman berkarya atau karya-karya yang populernya seperti apa. Setiap situasi perubahan kondisi sosial politik kan selalu berefek ke ekosistem kesenian di Indonesia gitu ya. Bahkan kita di era transisi Orde Lama Orde Baru saja nanti kita sudah ada ruangan yang untuk mengasih tahu perbedaan karya-karya yang populer pada masanya. Jadi di era Orde Lama banyak karya-karya Kartiata, di Orde Baru banyak karya-karya modern. Seterusnya sampai ke 2025 kita punya karya-karya yang secara bentuk atau tipe karyanya itu udah unik-unik gitu ya. Ada kita karya-karya kontemporer, ada karya-karya yang sifatnya interaktif. Itu juga dalam konteks kita bisa merawat memori kolektif bangsa Indonesia dalam
sudut pandang visual, dalam sudut pandang karya-karya yang kita display di Galeri Nasional. Jadi dibagi beberapa zaman gitu ya? Betul, setiap zamannya menggambarkan kondisinya, entah itu politik atau positif atau minusnya atau tidak atau negatifnya, tapi dalam bentuk karya. Gitu. Kita bisa artikan per karya. Oke. Satu lagi Mas, bagaimana Galeri Nasional Indonesia berperan dalam menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara? Kita juga bisa menumbuhkan rasa kesadaran akan sebagai bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan apa yang kita miliki. Dalam konteks ini kita edukasi bagaimana kita berkelakuan di dalam Galeri Nasional. Misalnya kenapa sih kita tidak boleh menyentuh karya atau kita harus menjaga jarak dengan karya, karena karya-karya yang kita display itu karya asli dan karya secara konteks historikalnya sangat punya impact gitu ya di kehidupan masyarakat Indonesia, di ekosistem seni khususnya. Jadi edukasi kenapa kita tidak boleh ibaratnya menyentuh atau interaksi langsung dengan karya, itu juga upaya supaya kita punya rasa bagian dari agen-agen penjaga karya atau national treasure Indonesia gitu ya. Kan kalau karyanya terus bisa ada bahkan sampai ke generasi berikutnya, itu juga hal yang positif gitu, dan kita bisa nikmatin bahkan ke anak cucu. Kayak ini dulu kayak karyanya pernah saya lihat dan sekarang karyanya masih utuh, masih nggak ada perbedaan. Itu juga yang masih kita upayakan dalam lingkup edukasi ke pengunjung ketika berkunjung ke Galeri Nasional Indonesia. Oke. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Kak, mau nanya nih, kalau Galeri Nasional sendiri memiliki visi misi apa sih dalam pengembangan seni rupa di Indonesia? Kita punya visi misi dalam lingkup balik lagi ke edukasi, tapi kita nggak mau juga terlalu kaku sebagai kayak galeri yang konvensional yang banyak batasannya. Makanya kita hadirkan juga beberapa section interaktif gitu ya. Jadi pengunjung bisa berekreasi sekaligus mendapatkan edukasi terkait informasi karya-karya yang ada di dalam pameran tetap Galeri Nasional Indonesia. Jadi visi misi kedepannya supaya pengunjung punya rasa sebagai orang yang cinta tanah air, juga ikut menjaga karya-karya dari beberapa atau seniman-seniman master Indonesia gitu ya. Jadi visi misinya lebih ke edukasi gitu. Oke. Berarti kayak biar orang masyarakat juga tahu ya dari karya-karya yang sebelum-sebelumnya maupun sekarang ya, gitu dan mindset orang berkunjung ke galerinya itu udah nggak yang hal-hal yang monoton, yang kaku. Jadi orang berkunjung ke galeri juga bisa menikmati karya-karya yang fun gitu. Jadi mindsetnya nggak yang belajar kaku, terus bisa berekreasi, terus bisa juga kita sediakan ruang kolaborasi. Nanti setelah melihat karya-karya yang kita pajang di area pameran, bisa disalurkan hasrat, misalnya kayak senang nih juga tertarik buat bikin karya, kita sudah sediakan tempatnya. Jadi kayak kita juga bisa menikmati juga ya dari seni-seni itu juga bisa ya. Kita menikmati, kita mendapatkan edukasi, bahkan kita bisa memproduksi karya kita sendiri di ruang kolaborasi gitu, bisa membuat karya. Oke, makasih ya Kak. Sama-sama. Oke, Mas izin tanya ya. Menurut Mas itu tantangan terbesar buat Galeri Nasional Indonesia ini seperti apa sih? Mengingat sekarang kan generasi muda tuh di era digital ini lebih banyak berperan di dunia sosial gitu ya. Gimana cara Galeri Nasional Indonesia untuk menarik minat anak muda supaya tetap mengunjungi kayak galeri atau museum-museum yang ada di Indonesia? Tantangan terbesarnya sebenarnya kita coba merubah mindset ketika orang berkunjung ke galeri atau museum yang sebelumnya kaku, kayak penuh mindset yang tentang harus belajar, tapi kita ubah di sini menjadi galeri yang lebih fun gitu. Kita tetap ada basis edukasinya, sejarahnya, tapi kita juga libatkan karya-karya yang sifatnya modern, kontemporer gitu ya. Ada karya-karya yang instagramable, misalnya sekarang tantangan digital kita tambah pengunjung tetap bisa datang banyak ke Galeri Nasional. Salah satunya kita sediakan spot-spot atau area-area yang tempat-tempat yang instagramable gitu, untuk mengasuh kebutuhan sosial media gitu. Kita sudah sediakan area-area interaktif, kita sudah sediakan juga. Jadi tantangan era globalisasi atau modern ini sebenarnya kita jawab juga dengan bagaimana seniman-seniman yang berkarya di ekosistem seni Indonesia juga turut berevolusi gitu ya, karya-karyanya nggak hanya sebatas karya-karya konvensional, tapi juga ada karya-karya yang bisa diinteract langsung. Jadi experience pengunjung yang kita tingkatkan ke sini ya, kepuasannya, tapi tetap kita beri juga hal-hal edukatif. Oh, seperti kayak tadi ya yang video-video itu kan udah termasuk modern dia ya. Betul. Karyanya. Jadi karya-karyanya orang juga tetap bisa dapetin fun-nya, bakal dapetin estetika, misalnya dia akan berfoto untuk kepentingan sosial media atau untuk
ngasih makan ego seninya ego gitu. seninya. Jadi lingkup seni yang kita pamerkan cukup beragam, itu juga salah satu bentuk jawaban kita ke tantangan globalisasi. Terima kasih Mas ya. Ya, Selamat siang Mas Abimanyu. Saya Ruli dari Fakultas Hukum ya, Universitas 17 Agustus 45. Saya mau menanyakan perihal terkait asal pembangunan ini dari mana ya Pak, sejarahnya? secara bangunan gitu ya, Iya. arsitektural Galeri Nasional Indonesia sebenarnya sudah ada dari tahun 1800-an. Iya. Secara fungsi memang sebagai hunian orang Hindia Belanda gitu ya. Ketika seni rupa datang, timbul ada rencana untuk membuat ekosistem atau sebuah kawasan seni. Itu juga salah satu plannya dari Raden Saleh Foundation. Jadi sempat juga dari kepemilikan orang Belanda berpindah menjadi sekolah keperawatan. Jadi fungsionalnya terus berubah sampai akhirnya menjadi Raden Saleh Foundation itu. Jadi Raden Saleh Foundation punya visi misi memang bikin kawasan untuk mensupport ekosistem seni rupa di Indonesia gitu ya. Karena situasi politiknya terus berkembang, terus ada gejolak, berubah juga cancel untuk plan Raden Saleh Foundation itu, berubah menjadi sekolah formal SMA 7 Jakarta. Dan terus berubah lagi menjadi markas komando militer pada tahun 1965 karena kondisi sosial politiknya terus berubah. Kita baru bisa merealisasikan menjadi Galeri Nasional Indonesia, meresmikannya di tahun 1998. Jadi transisi bangunannya terus berubah per masing-masing zaman, tapi akhirnya bisa balik lagi menjadi sebuah kawasan seni di tahun 98. Oh iya. Tapi saya lihat sih konstruksinya masih seperti yang ada yang lama ya. Betul, kita tetap mempertahankan kondisi arsitektural yang lama gitu ya, buat mengasih tahu ke orang-orang ini bagian dari bangunan historikal atau cagar budaya. Salah satunya bangunan yang di Gedung A di tengah Galeri Nasional Indonesia itu masih banyak komponen yang orisinal dari tahun lampau yang masih kita pertahankan. Walaupun di bangunan lain masih banyak kita upayakan renovasi untuk menjaga keselamatannya dan kekuatan bangunan. Oke, makasih banyak ya. Itu, makasih. Ya, sama-sama. Mas izin bertanya, dari seluruh karya seni yang ada di Galeri Nasional Indonesia ini, apa karya seni yang menurut Masnya paling ikonik di sini? Mungkin kita untuk di koleksi pameran tetap ya, Iya. kita masih bisa display karya Raden Saleh. Ada iya. dua karya Raden Saleh, Iya. potret Adolf Busch yang sebagai residen Iya. di Yogyakarta, dan ada juga karya Raden Saleh yang kapal tenggelam. Itu Oh. salah satu ikonik yang ingin kita highlight di pameran tetap Iya. ini. Dan secara bentuk ruangannya juga kita sudah siapkan ruang Iya. imersif Raden Saleh yang dimana kita bisa lihat karya Raden Saleh dikombinasikan dengan video imersif. Dan secara pengunjung bisa menikmatinya, kita juga tidak mengasih bariket yang seperti dahulu ya, ada jarak gitu ya. Jadi pengunjung ketika mau lihat karya Raden Saleh dengan detail, dengan dekat, kita sudah bisa sediakan. Tapi tetap kita edukasi bagaimana sih cara menjaga karya seperti yang disentuh. Karya yang menurut saya sebagai tim edukator Galeri Nasional, Raden Saleh yang kapal tenggelam itu rasa yang sangat kita highlight di pameran tetap saya. Kalau boleh tahu Mas, kenapa karya Raden Saleh dinobatkan sebagai salah satu yang paling ikonik di Galeri Nasional Indonesia ini? Karena karya Raden Saleh mungkin kita bisa lihat secara detail pengkaryaannya, kita bisa lihat bagaimana tekniknya Raden Saleh pada saat itu. Dan di era itu seseorang seniman yang bisa membuat karya seperti itu kan suatu pencapaian. Dan kita juga bisa mendapatkan emosinya Raden Saleh lewat karya yang kapal tenggelam, bagaimana karya dramatisnya ketika dia berpindah dari Indonesia ke Eropa. Dan semua experience itu kita sudah rangkum di ruangan imersif Raden Saleh. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas ya. Terima kasih Mas Abimanyu ya. Kita dari Universitas 17 Agustus. Hari ini kita ngelakuin kunjungan ke Galeri Nasional Indonesia. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Pertamanya terima kasih atas kunjungannya, karena Galeri Nasional sendiri sangat senang gitu ya ketika ada kunjungan yang sifatnya untuk mencari tahu ilmu dan sekaligus bisa rekreasi gitu ya. Dan kita juga secara fasilitas sudah kita siapkan untuk experience kunjungan gitu ya. Misalnya secara edukasional kita ada timeline sejarah untuk mendapatkan informasi, dan kita sudah sediakan juga ruangan-ruangan yang interaktif yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Dan
ketika para kunjungan bisa menikmati itu semua, justru kita sangat bersyukur dan kita sangat berterima kasih atas hal itu. Paling dari aku itu aja. Terima kasih sudah berkunjung ke Galeri Nasional. Terima kasih juga nih untuk kesempatannya kita diajak muter-muter nih. Demikian liputan singkat kami dari Galeri Nasional Indonesia. Semoga video ini bukan hanya memenuhi tugas mata kuliah sejarah dan kewarganegaraan, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai dan merawat seni serta budaya bangsa. Terima kasih sudah menonton.